Dan di situ juga nggak kepikiran untuk lanjut kuliah waktu itu. Dulu ya karena bapak seperti itu, nggak ada uang, nggak ada, ya jadi nggak kepikiran gitu kan. Apa pesan yang paling tidak bisa dilupakan pesan Umi sehingga anak-anaknya bisa seperti itu? Ya sebelum meninggal itu menjaga keimanan, itu wasiat terakhir. Kalau kita punya anak yang melayani Tuhan bersama-sama, saya rindu anak-anak saya, Fikri, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tama, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, di mana saja sahabat berada. Semoga sahabat saat ini sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Baik sahabat Tama yang berbahagia, di video ini kami suguhkan cuplikan prosesi lamaran pernikahan putra pendeta Saifuddin Ibrahim, yaitu Muammar Gaddafi berta'aruf dengan putri bungsu keluarga Ustadz Burhanuddin dari Malaysia. Prosesi lamaran ini dihadiri juga oleh Ustadz Rizal Abu Fatih, Ustadz Ipung Atria dan yang lainnya. Adapun berlangsung prosesi ta'aruf dan lamaran bertempat di Victus Restoran Tebet, Jakarta Selatan. Adapun dari keluarga Muammar Gaddafi putra ketiga pendeta Saifuddin Ibrahim, hadir juga bersama keluarga diantaranya, Abang Fikri putra pertama dan Abang Saddam Hussein putra kedua. Mereka bertiga buah hasil perkawinannya pendeta Saifuddin Ibrahim dengan mendiang almarhum. Kedua belah pihak alhamdulillah telah sepakat serta positif, dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Adapun rencana akad nikah telah ditentukan akan diselenggarakan di Malaysia, tetapi waktu dan tanggal belum ditentukan. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan pertolongan juga kelancaran untuk kedua belah pihak. Amin ya Allah ya robbal alamin. Perlu diketahui di video ini ada yang sangat menggores sehingga menyayat hati, ketika Abang Saddam mengungkapkan keberadaan keluarga serta menceritakan pesan mendiang sebelum wafat. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kalau kita punya anak yang melayani Tuhan bersama-sama, saya rindu anak-anak saya, Fikri, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, sama-sama menerima Yesus Kristus. Dan kalau hebatnya anak saya, putra saya, Saddam Hussein itu, wah itu jadi pendeta besar itu, kalau dia bertobat. Tetapi kita tidak tahu semuanya ini, saudara-saudara. Kapan mereka bertobat? Saya sudah ngomong dan saya sudah menginjilnya habis-habisan. Masa orang gombal gambul kayak begitu kami ikutin? Dan entah kata-kata apa lagi yang saya tidak pernah omongan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama syukurkannya kepada Allah karena pada hari ini tidak ada perkara yang lebih penting dan lebih pokok yang layak kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita berkumpul di sini kecuali kita bersyukur kepada Allah. Dan semoga perkumpulannya kita hari ini benar-benar membawakan kita kepada untuk peningkatan keimanan, ketakwaan, dan juga segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Salawat hanya kepada Rasulullah SAW, dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan hambanya yang senantiasa setia di dalam bersalawat kepada Rasulnya, diikuti dengan ihtiyat tanpa henti untuk menyelaraskan setiap inci kehidupan Rasulullah untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan salam takzim kepada Al-Ustadz Ipung dan juga Al-Ustadz Afan tadi, Aziz, Masya Allah, barakallahu fikum, dan juga ayahanda Bapak Burhanuddin. Semoga yang juga keluarga yang kemudian, mohon maaf, ada Ustazah Etika, Masya Allah. Semoga kehadiran beliau-beliau di sini juga memberikan kita kelancaran. Karena kenapa? Karena saya sering kali melihat efek-efek orang-orang yang kemudian solih di hadapan Allah itu seringkali membawakan kita kepada kelancaran, kemudian keberuntungan seperti itu. Dan semoga pada hari ini Allah benar-benar ijabah doa-doa kita. Dan akhirnya saya ingin kemudian menyampaikan salam kenal. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, anak kedua dari
mohon maaf Pak, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Betul. Qadarullah ibunda sudah Allah panggil di tahun 2013. Betul. Ini kakak tertua. Cuman ya Muammar minta izin ya abangku untuk mewakilkan. Oke, pada kesempatan hari ini tentu ingin menyampaikan apa yang perlu diperkenalkan oleh Bapak dan Ibu sekalian kepada ustadz-ustadz, bahwasanya pada hari ini ada adik saya tercinta, dan cinta ini bukan basa-basi ya. Ini benar-benar cinta yang kalau misalnya boleh jujur, masa muda kita sebenarnya nggak seakur ini. Qadarullah setelah Abi murtad, kemudian Umi meninggal, itu giroh semangat untuk bersatu itu sangat kuat sekali. Jadi ini nggak pernah saya bayangkan di dalam logika saya, ngapain ya, mending individual aja gitu, lo gue. Ternyata itu nggak berhasil. Nah, yang hari ini Allah tunjukkan keberhasilannya adalah ketika kita bersama seperti itu. Makanya kalau misalnya ngelihat di YouTube seringnya memang bertiga seperti itu. Ya kalau misalnya qadarullah ada halangan, ya memang artinya kita paling banyak itu bersama-sama seperti itu. Untuk sosok berarti mohon maaf memang representasinya tidak bisa sesama kepala keluarga karena memang keadaan yang memang demikian. Tetapi insya Allah saya di sini sebagai kakak yang juga mengenal sosok adik saya seperti itu, yaitu Muammar Gaddafi. Jadi untuk itu kami ingin memetik tadi ucapan-ucapan dari Pak Burhanuddin, Masya Allah. Kalau misalnya saya menganggap bahwasanya anaknya kemudian ada boundaries ya, ada batasan tadi, itu sesungguhnya itu adalah kabar gembira. Kabar gembira bagi ya terutama saya sebagai kakak gitu, maksudnya adik saya ini ya kebetulan satu tipe. Seperti itu, yang artinya memang dari didikan Umi itu memang strict juga, strict juga dulu saat itu. Nah, terus untuk ke Muammar ini saya mungkin kalau misalnya yang paling enak, paling plong kan disampaikan sama Muammarnya langsung seperti itu. Cuman saya ingin menyampaikan, tentu saya dijadikan wakil itu artinya kan harus memberikan rekomendasi. Ya Ustaz ya, yes. Rekomendasi betul. Rekomendasi. Jadi Muammar ini sudah 26 tahun, nanti Juni baru di angka 27. Jadi masih muda. Terus Muammar Gaddafi ini memang selisih cuma 13 bulan sama saya. Jadi memang agak mepet dan sering dibilang kembar seperti itu. Padahal kan gantengan saya. Masya Allah. Gitu. Nah terus kemudian yang menarik ya tentu saja saya jujur kalau misalnya dalam hati terdalam itu memang sesuatu yang saya khawatirkan adalah adik atau kakak nanti menikah. Ya walaupun kekhawatiran saya sudah terlewati karena saya sudah berhasil menikah dan alhamdulillahnya mertua menerima walaupun ya punya besan seperti itu. Gitu. Cuman artinya memang saya sangat memahami pernikahan itu bukan berarti kita menikahkan diri kita dengan pasangan, tetapi juga ya menikahkan keluarga besar seperti itu. Cuman artinya saya ingin kemudian kita sama-sama memahami bahwasanya ada goal yang kemudian harus disepakati, yaitu adalah tentu saja adalah mengutamakan daripada dinul Islam seperti itu. Dan itu sudah saya sepakati dengan Muammar, dan tahap yang ini adalah memang masih tahap belajar seperti itu. Nah artinya nanti ke depan Muammar ini adalah saya lihat si entrepreneur seperti itu, entrepreneur, dan artinya memang ada gejolak yang pengen kerja sendiri seperti itu. Nah, dan yang saat ini beliau lakukan yaitu tadi membuat di bagian kreatif ya, bidang bisnis kreatif seperti itu. Sebenarnya ada ide-ide yang kemudian mau diimplementasikan ya, semoga nanti ke depan Allah laksanakan seperti itu. Terus untuk Muammar mau gimana? Mau lanjut? Ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan seperti itu.
Iya, ini atau saya tutup dulu gitu. Ayo tutup dulu. Saking serunya, silakan. Ditutup dulu sambutannya. Minta maaf Muammar. Oke, kurang lebihnya saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya yang jauh dan semoga kejauhnya itu, upayanya itu dan ikhtiarnya itu dibalas Allah berlipat-lipat. Dan juga saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan juga mempermudah urusan-urusan kita. Barakallahu fiik. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, insyaallah sambutan yang luar biasa dari Abang Saddam Hussein, dan memang pantas seorang kakak memberikan mengayomi adiknya, memberikan motivasi, memberikan semangat. Harapan itu masih ada, ya kan? Walaupun sebagai sosok seorang ayah tumbang di perjalanan, tapi ini akan berdiri kokoh di hadapan. Kita tidak melihat latar belakang kita kemarin apa, tapi kita akan maju menuju perjuangan besok. Insyaallah Bang Muammar Qaddafi nanti jadi pembela Islam, insyaallah ya. Amin. Insyaallah. Baik, Pak Ipong, ada sesi lagi, ada tanya jawab. Tanya jawab. Beliau Silakan. kalau dibutuhkan untuk bicara, Silakan. Bang Muammar ada yang mau disampaikan, walaupun pendek. Tapi saya ingin sampaikan gini, Bang Muammar. Satu hal dikit aja, bahwa ada itu suaranya Bang Muammar. Ada ini Bang Muammar. Tapi apa ya, kata-kata sempurna hijau itu bagus juga, bahwa rumput tetangga tidak lebih hijau dari rumput sendiri. Nah ini dalam nih, maksudnya gini, ketika nanti Allah jadikan bahwa melihat satu, oh kayaknya lebih hijau, padahal enggak. Ya kan, rumput tetangga lebih hijau rumput kita daripada rumput tetangga. Aslinya begitu. Artinya ketika Allah sudah ikat dengan satu kata bahwa insya Allah akan jadikan pernikahan dan pegang erat-erat itu ya Pak Burhan, mereka tidak sembarangan melepaskan anaknya. Untuk Bang Muammar, insya Allah pegang erat janji itu. Semoga ini dipertemukan sampai surga. Silahkan Bang Muammar Qaddafi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Grogi. Ini videonya lebih tegang daripada sebelumnya. Enggak, kemarin kita sambil makan padang kan. Video kemarin sangat ceplas. Wah, ya Allah. Dan saya sambil nyetir itu. Silakan Bang. Iya, yang dihormati Bapak Burhan dan Ibu Zaid. Mohon maaf saya grogi sekali. Iya, sebelumnya luar biasa sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Di sini saya ya perkenalkan, saya Muammar Qaddafi. Yang sebelumnya sudah dijelaskan anak dari Saifuddin Ibrahim gitu. Nah, untuk memperkenalkan diri saya lebih lanjut kan, dari Ibu Nur Hayati sebelumnya saya tinggal yang paling dekat dengan Ibu Nur Hayati karena waktu itu ibunya namanya Ibu Nur Hayati ya? Iya, Ibu Nur Hayati. Karena ini ibu namanya Ibu Hayati. Jadi kayak Nur Hayati dan Ibu Hayati. Nah, ini ibu calon mertuanya Hayati Zahid. Nah. Ya lanjut. Ya dari Bapak Saifuddin, istrinya Ibu Nur Hayati. Lahirlah bertiga. Ya, bertiga. Fikri Khomeini, Murteza Muhammad Fikri. Sebelumnya itu Fikri Khomeini, sekarang diganti kemudian. Karena seperti itu terindikasi konflik kalau namanya dilanjutkan diganti. Murteza Murtazam ya maksudnya. Masya Allah. Muhammad Fikri. Nah, gagal di anak ke-1 dikasih nama pemimpin. Ya, korbannya anak 2 dan anak 3. Hussein dan Muammar Qaddafi. Tapi namanya keren juga. Iya.
Lanjut. Tadi nyampe mana? Iya. Jadi dari Ibu Nur Hayati itu mengajarkan saya itu tuh bukan saya ya, kita bertiga itu tuh cukup ketat gitu. Betul. Di dalam berperilaku gitu. Jadi di saat yang lainnya pacaran dan lain-lain, saya masih jomblo gitu. Dan kayaknya langsung nikah gitu kan. Harus sudah. Dan itu bagus. Memang pacaran tuh nggak baik. Saya bilang pacaran itu adalah sesungguhnya orang yang pacaran dia lagi sedang menggores lukanya sendiri karena itu. Jadi akan dikorek dia sendiri lukanya. Silakan. Ya, bahkan sampai lanjut kuliah pun nggak fokus ke situ karena kan sebelumnya alhamdulillah diajak Bang Sadam gitu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan di situ juga nggak kepikiran untuk lanjut kuliah waktu itu. Dulu ya karena bapak seperti itu, nggak ada uang, nggak ada ya jadi nggak kepikiran gitu kan. Pemikiran saya juga masih sempit karena waktu itu juga masih SMA, sudah lulus SMA. Maksudnya, tapi kita tuh ditinggal Umi saat itu memang. iya, Jadi yang tinggal di rumah, sebuah rumah itu cuma berdua gitu. Saya kan kuliah, nah Muammar sama Bang Fikri saat itu berdua saja. iya, jadi ya Apa pesan yang paling tidak bisa dilupakan pesan Umi sehingga anak-anaknya bisa seperti itu? ya sebelum meninggal itu menjaga keimanan, itu wasiat terakhir. Wasiat terakhir. Kalau boleh saya tambahin ya, saya kan benar-benar ingat sekali. Jadi pernah bilang sampai karena ini ucapannya seminggu sebelum Umi meninggal ya. Saat itu kan kita itu memang, mohon maaf ya Pak ya, kita ke gereja mas sering. Gitu seperti itu. Memang kalau misalnya nggak mau ikut aturannya Abi ya apanya berhenti seperti itu. Saat itu kemarin seperti itu. Nah, saya heran dengan sosok Umi yang benar-benar teguh masih sholat saat itu. Kita SMP ya. Dia mau SMP. Kemudian kenapa Umi kok sampai, maksudnya gini, saya tetap bergaul dengan teman-teman Muslim. Maghrib sholat ke masjid, tapi setiap hari Ahad, diajak ke gereja. Oh gitu. Iya, dan kita nggak boleh lagi pegang Al-Quran saat itu. Akhirnya level-levelnya semakin naik. Quran udah nggak boleh, jadi kita bacanya ya kita terus seperti itu. Tapi yang kita sangat tidak masuk akal itu adalah ketika Umi tidak melakukan perintah Abi sama sekali seperti itu. Nah, kita sebagai anak kecil tentu diimbing-imbingi dengan mainan, siapa yang tidak mau. Ingat sakofahnya alias wawasannya adalah wawasannya anak kecil seperti itu. Sampai Umi jatuh sakit, diabetes yang akhirnya kalau misalnya pikirannya nggak tenang itu makin parah sakit itu. Itu lihat ya, namanya penyakit diabetes seperti itu. Nah, kemudian sampai saya bilang gini, Umi itu tinggal ikut Abi, kita tetap masih bisa jadi orang baik kok. Nggak harus jadi, maksudnya masuk pindah agama itu loh, nggak seperti lagi ya. Maksudnya karena dulu nggak punya sakofah itu, kan kita masih tetap bisa jadi orang baik. Kenapa harus mempertahankan keimanan sampai kayak gitu? Umi memang bodoh, cuman memang tidak ada cara lain selain menyembah Allah seperti itu. Nah kemudian sampai itu, jadi saya nggak masuk akal sama sekali. Kenapa kemudian mempertahankan seperti itu? Nah akhirnya ya itu tadi wasiat terakhir dari Umi memang jaga keimanan. Betul. Umi itu meninggal tepat di samping saya waktu saya tertidur di lantai. Ibunda saya tidur di kasur, saya tidur di lantai. Di situ waktu saya tidur di rumah sakit itu ya? Iya, di rumah sakit, dan saat itu kan sekalian itu nggak ada ya. Waktu aku bangun, aku sudah nggak bernapas lagi. Saat itu kan saya sebelum tidur masih bernapas, tapi waktu saya tidur mama sudah bernapas, dan di situ tidak ada rasa sakit sama sekali ketika Umi meninggal. Masya Allah. Artinya Ustaz memang pengertiannya adalah memang pola didik dari Umi kita ini berkontribusi sangat besar seperti itu. Mungkin tidak berdasarkan fikrohnya kita ya, karena kemudian anak-anak kan, hatinya kita itu tergerak ketika memang qadarullah Umi Allah panggil. Jadi semakin lama semakin saya kok apa itu
hubungannya makin kencang seperti itu. Ya itulah titik balik ya dimana kita memulai secara duniawi mungkin berdikari gitu. Ya, semoga secara akhirat juga demikian. Iya. Insyaallah. Itu Saya Bang Kadapi ada yang disampaikan lagi perkenalannya. Intinya saya mungkin akan melempar ke Bapak Bapak Burhanuddin. Ada pertanyaan? Kalau ditanya keluarganya, inilah keluarga mereka bertiga. Kalau mewakili keluarga selama iman kami. Jadi kalau dulu siapa yang mau hadir, insya Allah Allah takdirkan menikah, Pak Ipung sama saya. Insya Allah. Gitu. Jadi kamilah orang tua. Iya. Memang ya sebelum ini kan kita udah ya ngomong-ngomong juga di situ. Kita udah paham sebenarnya. Iya. Jadi dalam berdikari itu memang. Tapi itu tadi, saudara-saudara, saya tetap percaya janji Tuhan, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Wah, suara saya ini hebat, menggetarkan. Demikian sahabat yang bisa Tama sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.